Menjadi mahasiswa akhir emanglah terasa sangat menyedihkan. Waktu telah terbuang yang mengindikasikan apakah kemarin aku berjuang atau membuang. Lambat laun, kehidupanku penuh dengan kemalasan, jenuh, dan pola pikir yang cepat-cepat ingin lulus. Aku berpikir, aku harus sadar dan aku nggak boleh menyerah. Aku harus tetap semangat mengejar kesuksesan yang telah Tuhan sediakan di sana. Ya, aku harus dengan semangat terus menggapai dan terus berjuang demi hasil yang terbaik. Hai, nama saya Marcin Koswesda dan inilah kiat-kiat sukses di semester akhir. Bentar, kita ganti baju dulu. Ketemu lagi dengan aku nih, teman-teman, Martin Kosesda. Udah ganti baju nih guys. Dimana saatnya kita akan mengetahui apa aja tuh kiat-kiat sukses di studi akhir. Cek this video. Hai, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita langsung aja bahas nih teman-teman, kiat-kiat sukses di akhir studi, atau bisa dikatakan menjadi sukses di mahasiswa tingkat akhir. Baik teman-teman, yang pertama, apa yang akan kita lakukan atau kiat-kiat apa yang akan kita lakukan, yaitu memiliki rencana yang baik. Artinya apa? Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mempunyai perencanaan nih menjadi mahasiswa tingkat akhir atau menjadi mahasiswa yang berada di akhir studi, ketika teman-teman mempunyai perencanaan, maka teman-teman, apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman ingin capai itu terarah, terstruktur. Jadi ketika teman-teman mempunyai perencanaan yang baik ini, pasti akan sukses di akhir studi. Nah, bagaimana cara mempunyai perencanaan yang baik? Pasti teman-teman berpikir nih, apa sih kok perencanaan yang baik? Aku tahu perencanaan yang baik itu apa. Oke, teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang belum tahu nih, aku mempunyai tips nih bagaimana mempunyai perencanaan yang baik, yaitu dengan kata SMART. SMART adalah terdiri dari kata SMART. Nah, di sini teman-teman, aku mau jelaskan satu-satu nih buat teman-teman semuanya. Jadi yang pertama kita akan masuk ke dalam huruf S. Huruf S merupakan spesifik. Jadi yang pertama, perencanaan itu harus jelas. Artinya apa perencanaan ini? Kadang-kadang kalau misalnya kita melakukan sebuah perencanaan, kadang-kadang itu suka nggak jelas ya, suka banyak kali tantangan-tantangan yang akan kita raih gitu kan. Tapi ketika kita udah merencanakan sesuatu, kadang-kadang kita nggak melakukannya itu. Jadi kita harus jelas dulu nih perencanaannya, jangan di luar dari perencanaan atau di luar dari apa yang ingin teman-teman lakukan di studi akhir. Misalnya teman-teman pengen di studi akhir ini pengen berhasil, maka perencanaannya itu jelas harus belajar dong. Nggak mungkin teman-teman buat perencanaan aku main 5 jam belajar sejam, nggak mungkin. Tapi bisa jadi seperti itu dengan kriteria orang-orang, karena setiap orang mempunyai perbedaan masing-masing. Tapi secara rata-rata orang tidak mungkin bisa lebih banyak bermain atau meluangkan waktu lebih banyak daripada belajar atau apa yang ingin teman-teman capai, seperti itu. Dan yang kedua adalah huruf M. M itu adalah measurable. Measurable itu apa? Measurable itu adalah bisa diukur, teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat perencanaan, buatlah ukuran-ukuran yang akan teman lakukan. Ketika teman-teman mempunyai sebuah perencanaan dan itu bisa diukur dengan baik, artinya kalau misalnya diukur itu sesuai dengan apa yang teman-teman bisa capai. Jadi ukuran yang
teman-teman harus buat itu jangan berada di level yang rendah nih, tapi ukuran yang teman-teman bisa buat itu harus berada di level tinggi, levelnya sini, jangan di sini, tapi di atas ini supaya mempunyai arahan yang baik. Terus yang ketiga adalah actionable. Actionable itu apa? Nah, actionable itu adalah bisa dilakukan. Ini yang paling penting teman-teman. Perencanaan itu kalau misalnya teman-teman nggak bisa lakukan, sama aja itu adalah omong kosong. Jadi yang ketiga itu adalah actionable, yaitu adalah bisa dilakukan. Nah, perencanaan itu harus bisa dilakukan. Ingat ya teman-teman, bisa dilakukan. Jadi yang keempat adalah reasonable. Apa itu reasonable? Tuh, Chen. Reasonable merupakan yaitu bisa terarah. Artinya apa? Mempunyai arahan yang jelas, arahan yang masuk akal, arahan-arahan yang dimana kita bisa membuatnya itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Seperti itu, dari reasonable inilah kita muncul nih alasan-alasan yang bisa kita lakukan, yang kita bisa raih, yang kita bisa capai, seperti itu. Dan yang terakhir adalah time frame. Jadi waktu yang teman-teman buat, perencanaan yang teman-teman buat, maksud saya adalah teman-teman harus bisa menjangkau waktu atau mengukur dengan waktu yang sesuai dengan jadwalnya teman-teman atau timenya teman-teman sendiri, bagaimana seperti itu. Nah, itulah 4 huruf ini, SMRT, SMART. Itulah yang akan teman-teman bisa lakukan kalau misalnya teman-teman ingin melakukan perencanaan yang baik. Ingat, kalau misalnya perencanaan itu tidak bisa dilakukan dengan baik-baik atau mungkin banyak halangannya, jangan berputus asa. Orang yang mempunyai perencanaan lebih baik daripada orang yang tidak sama sekali punya perencanaan. Maka langkah yang pertama adalah mempunyai perencanaan yang baik. Yang kedua, menjadi produktif. Nah, di sini teman-teman, kenapa kita harus menjadi produktif? Karena dari keproduktifan kita akan menjadi pribadi yang dapat mengelola mental kita, mengelola pikiran kita, mengelola tindak tanduk kita. Ketika kita menjadi produktif, kita dihindarkan dari rasa malas, teman-teman. Nah, di sini aku juga punya tips nih bagaimana mempunyai sikap yang produktif atau menjadi orang yang produktif. Menjadi sebuah orang yang menjadi produktif pasti mempunyai kebiasaan. Nah, di sini saya juga akan membagikan teman-teman nih 7 kebiasaan yang harus bisa dilakukan. Yang pertama, menjadi proaktif. Artinya apa, teman-teman? Kalau misalnya mau jadi produktif di tingkat akhir, ayo kita sering-sering nih mempunyai kesibukan. Artinya proaktif di sini juga bisa ketika dosen menjelaskan, kita langsung berpikiran kritis nih, tanya terkait dengan materi yang disampaikan, atau mungkin teman-teman berkecimpung dalam dunia organisasi, silakan coba mempunyai program kerja yang udah terencana dengan baik, lebih ke proaktif teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tingkat akhir membuat jurnal, membuat skripsi dan lain sebagainya, teman-teman bisa membuka perbandingan jurnal lain, skripsi lain, dan itu bisa dimulai dari kapan? Dari sekarang, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau jadi produktif, yang pertama kebiasaan yang harus teman-teman punya adalah menjadi proaktif. Yang kedua, mulailah dengan gambaran akhirnya. Kenapa saya bilang mulailah dengan gambaran akhirnya? Gambaran akhir, teman-teman, kita buat seperti blueprint. Di sini artinya ketika kita mempunyai bayangan, nanti aku mau jadinya seperti ini. Aku maunya mempunyai skripsi tenggang waktunya seperti ini. Jadi ketika teman-teman udah berpikir nih, mempunyai perencanaan yang seperti itu, mempunyai pikiran yang memulai dengan gambaran akhirnya, teman-teman pasti akan menjadi manusia yang produktif. Dimana kebiasaan ini menggambarkan bahwasannya kalau teman-teman udah mempunyai blueprint, kalau misalnya teman-teman punya sesuatu yang bisa teman-teman raih, yang bisa teman-teman capai, maka teman-teman akan menjadi manusia yang produktif. Yang ketiga, kebiasaan ini adalah
lakukan atau pikirkan hal yang utama. Artinya apa? Teman-teman di sini harus memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Ada dua sifat dalam kehidupan kita. Ada yang namanya genting, ada yang namanya penting. Dimana genting selalu genting, penting selalu penting. Apa tuh artinya? Nah, artinya adalah misalnya nih, saya ibaratkan seperti ini. Ketika teman-teman mau ke kampus dan di tengah jalan teman-teman mempunyai atau terkendala dengan ban yang bocor. Nah, teman-teman di sini saya katakan bahwasanya penting ke kampus tapi genting untuk mengganti ban terlebih dahulu, bukankah seperti itu? Nah, makanya saya katakan bahwa penting dan genting, prioritaskan apa yang penting dan genting menurut kepribadian atau menurut kesehariannya teman-teman, seperti itu. Jadi yang ketiga, kebiasaan supaya jadi produktif adalah things first thing, atau lakukanlah yang prioritaskan yang utama. Yang keempat, kita harus menjadi pemenang. Artinya apa? Kita harus mempunyai pikiran win-win. Teman-teman, kita ada yang pernah mengatakan bahwasanya win-win solution. Artinya kehidupan kita tuh harus berkemenangan. Ketika kehidupan kita harus berkemenangan, kita harus mempunyai pikiran pemenang. Dimana jangan sampai kita berpikiran win-loss, atau kita ragu-ragu nih terhadap karya kita, terhadap usaha kita, terhadap tindakan kita. Makanya diperlu yaitu pemikiran pemenang, artinya win-win. Dimana win-win ini menjadi metode yang harus kita kuasai supaya nanti bakalan kita praktekkan dalam dunia kerja atau maupun dalam dunia industri. Ketika dunia kerja nanti, ketika kita diberikan project, diberikan karya, kita harus berpikiran menang atau mempunyai ambisi yang kuat untuk mendapat hasil yang terbaik, teman-teman. Bukan mendapatkan pujian, tapi memberikan reward kepada kita, memberikan hasil yang terbaik. Kalau misalnya kita memberi hasil yang terbaik, pastilah pujian akan datang. Tapi kalau misalnya kita mencari pujian, belum tentu hasil kita baik. Seperti itu. Yang kelima, pikirkan orang lain baru pikirkan kita. Artinya apa? Kita harus berempati nih kepada orang lain. Jangan melulu kita mau memikirkan diri kita sendiri. Jangan melulu kita mau egois terhadap diri kita sendiri. Nah, disinilah kita butuh yang namanya orang lain, dimana orang lain itu menjadi kerabat kita, menjadi kekuatan kita dalam kehidupan kita. Makanya kita harus berpikir orang lain terlebih dahulu, baru pemikiran kita. Tapi jangan melulu juga untuk berpikiran orang lain tanpa mereka juga tidak mau memikirkan kita. Kalau misalnya kita memberikan terus yang terbaik, ketika kita memberikan hasil yang terbaik kita, ketika kita membuat orang lain, kita peduli terhadap orang lain, sahabat kita, maupun orang-orang yang kita benci nih teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting kita melakukannya itu dengan ikhlas dan dengan rela hati, sehingga kita menghasilkan manusia nanti yang akan dijadikan produktif. Mungkin suatu saat dia akan membutuhkan kita, jadi kita teruslah lakukan hal yang berbuat kebaikan, seperti itu. Dan yang keenam, ada lakukan dengan sinergi. Teman-teman nggak sendirian di sini, teman-teman mempunyai teman-teman yang lainnya, mempunyai mahasiswa lainnya. Artinya apa? Di sini kita kalau misalnya mau jadi produktif, kita harus berpikiran nih teman-teman. Berpikiran apa? Berpikiran bahwasanya kita tidak sendirian, kita bisa bekerja sama, kita bisa berkomunikasi satu sama lainnya, kita bisa bahu-membahu. Karena ketika kita bahu-membahu, kita yakin dan kita sadar bahwa kita pasti akan mampu, kita akan kuat. Kalau misalnya kita sendirian, kita tidak bisa teman-teman. Makanya kita membutuhkan orang lain, makanya kita disebut sebagai makhluk yang sosial. Ketika kita membutuhkan orang lain dan kita melakukan bersama, pasti pekerjaan itu terasa lebih mudah. Dan disitulah kita akan menjadi manusia yang produktif, seperti itu. Dan yang terakhir adalah asah kemampuan kita, asah tools kita. Artinya apa? Kita mempunyai kemampuan, terus kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, kita menjadikan itu sebagai kekuatan kita, sehingga kita hasilnya akan menjadi yang terbaik. Ketika kita mengasah kemampuan kita, pasti kita terhindar dari namanya kemalasan, pasti kita terhindar dari namanya kejenuhan, pasti kita terhindar dari namanya keterburukan. Makanya kita harus mampu mengasah skill kita,
Karena di dunia kerja yang nantinya akan dijadikan sebagai kemampuan kita itu adalah skill kita, teman-teman. Makanya saya ngajak nih teman-teman, dan saya juga mengingatkan diri saya sendiri untuk kita terus mengasah kemampuan kita, mengasah apa yang kita punyai supaya kedepannya kita akan menjadi yang terbaik. Oke, 7 kebiasaan tadi bisa menjadi solusi bagaimana teman-teman harus menjadi produktif. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, jangan menunda waktu. Apa tuh artinya? Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pembahasan, nih, aku ada video nih. Berikut videonya. Udah semester akhir, main game mulu. Nah, bagaimana video tadi, teman-teman? Nah, jangan dicontoh ya, teman-teman. Sebagai manusia, sebagai mahasiswa tingkat akhir, kita jangan menunda waktu, teman-teman. Kalau misalnya kita menunda waktu, pastilah pekerjaan kita akan terhambat, pastilah pekerjaan kita itu banyak atau menumpuk, teman-teman. Maka daripada itu, kita bisa mengerjakan sedini mungkin. Teman-teman mempunyai hal yang luar biasa, mempunyai kesibukan yang luar biasa, maka daripada itu kita harus kerjakan nih, jangan sampai kita menunda waktu. Kalau misalnya kita menunda waktu, pastilah kita yang capek, teman-teman. Dan ingat, ketika kita mengerjakan sebuah project, sebuah tugas atau sebuah tanggung jawab dalam sebuah organisasi, kita kerjakan satu persatu, teman-teman. Jangan sampai kita multitasking. Karena ketika kita multitasking, kita memberikan energi yang lebih terhadap usaha atau terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga nanti ujung-ujungnya tidak ada hasil yang terjadi. Malahan kita mengatakan progresnya baru segini, progres ini segini, progres B segini, progres C seperti ini. Lebih baik kita kerjakan kalau misalnya ada 3 tugas atau ada 2 tugas A, B, C, kita kerjakan dulu nih, teman-teman. A ya A, B ya B, C ya C, seperti itu. Mungkin itulah cara kita supaya jangan menunda waktu. Kalau misalnya mau self healing atau mau mempunyai istirahat atau kemampuan yang cukup, jangan lama-lama ya. Tetap menjadi orang yang bisa membagi waktu, yaitu jangan menunda waktu. Oke? Yang keempat, mempunyai usaha yang cukup untuk tidur. Artinya apa? Kita mempunyai waktu tidur yang cukup, teman-teman. Ketika kita mempunyai waktu tidur yang cukup, pastilah kita akan berhasil. Waktu tidur yang cukup gimana sih? Coba simak video berikut ini ya. Oke? Nah, bagaimana video tadi, teman-teman? Ketika kita kalau misalnya waktu kita begadang, pastilah kalau misalnya bunyi alarm nggak bakalan bangun ya, teman-teman. Makanya daripada itu, kita harus mempunyai waktu yang cukup nih, teman-teman, untuk tidur, untuk sleeping, untuk membuat otak kita nyaman. Kalau misalnya kita udah capek, udah lelah, udah letih, udah lesuh, terus apalagi berbeban berat, udah, cara yang terbaik adalah tidur, teman-teman. Karena tidur membuat otak kita lebih bagus nih, teman-teman. Menurut WHO itu sendiri, tidur itu yang alangkah lebih baiknya disarankan adalah 8 jam. Karena disitulah kita mempunyai produksi yang bagus ke depannya. Maka daripada itu, teman-teman, saya mau kita lakukan nih, kalau misalnya kita menjadi tingkat studi akhir, yuk kita atur jam tidur kita sehingga kita tidak malas-malesan dibangun pagi hari. Kalau misalnya begadang itu diperbolehkan apa enggak, Chen? Boleh, sangat boleh. Kalau misalnya pada saat kalian begadang mempunyai hal-hal yang mendadak dan memang untuk begadang seperti itu. Jadi itulah tadi ya, teman-teman, jangan sampai kita salah dalam memanajemen waktu tidur kita. Oke? Nah, gimana kali keempat tadi? Keempat tadi bisa membuat tips and trik kita sukses di akhir studi atau menjadi mahasiswa tingkat akhir. Semoga ilmu ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, teman-teman, bagi teman-teman dan bagi lingkungan sekitar. Bagikan share video ini jika bermanfaat. Kalau tidak, juga silakan bagikan tombol like and subscribe video berikut ini. Semangat! See you next video.
Bye.